Selamat pagi di hari Rabu 20 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah di perbatasan sebelah barat Desa Gubuk, dibangun tugu bertuliskan Desa Gubuk adalah desa layak anak. Desa Gubuk adalah pusat salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Itu hanya gambaran kecil bahwa pemerintah sedang menggalakkan daerah yang ramah atau layak anak. Lebih dari apa yang sedang digalakkan oleh pemerintah tentang daerah ramah anak atau daerah layak anak, pribadi orang percaya juga dipanggil untuk ramah terhadap anak. Leksionari bacaan Injil hari ini memberitakan kesaksian kepada kita. Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 demikian. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian kesaksian Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Anggota keluarga Allah, anak di tengah keluarga dan masyarakat seringkali dinomorduakan. Atau bahkan ketika mereka berpendapat, pendapat mereka seolah diabaikan, tidak dianggap. Itu berarti anak tidak ditempatkan pada posisi atau predikat yang semestinya. Bahkan tidak jarang kita dengar ungkapan dalam bahasa Jawa, bocah wingi sore ora perlu melu-melu. Atau dalam bahasa Indonesia, anak kemarin sore nggak usah ikut-ikutan. Mungkin keadaan demikian juga masih terjadi dalam kehidupan bergereja. Mari kita perhatikan pelayanan gereja kepada anak-anak. Apakah pengambilan keputusan dalam kegiatan dan pelayanan gereja juga memperhatikan kebutuhan dan pendapat anak-anak? Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyatakan di dalam bacaan kita hari ini, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Penghapusan dosa yang dilakukan oleh anak domba Allah bertujuan supaya manusia terhubung kembali dengan Allah. Padahal saat manusia terhubung kembali dengan Allah, itu menjadikan manusia lebih mudah mengenal tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suatu sistem
kehidupan di mana Allah menjadi raja atau penguasanya, dan semua yang berada di dalamnya hidup hanya menuruti pada kehendak sang penguasa atau sang raja, karena merasa berada dalam naungan kasih dan berkat dari sang raja yang berkuasa. Jadi kalau Tuhan Yesus menyatakan orang yang seperti anak-anak yang mempunyai kerajaan Allah, itu berarti dalam sifat, gaya, dan model hidup anak yang mudah memahami, mengerti, dan menjalani hidup dalam sistem kerajaan Allah. Jika kita perhatikan beberapa sifat, gaya, dan model hidup anak yang menonjol hingga dikatakan oleh Yesus yang empunya kerajaan Allah, antara lain. Yang pertama, hidup bergantung pada yang dianggap lebih kuat. Sepandai dan sehebat apapun, seorang anak selalu bergantung pada orang tua yang mengasuhnya. Jadi, belajar ramah terhadap anak berarti kita harus selalu belajar bergantung kepada yang kita akui lebih kuat dan lebih berkuasa di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengakui bahwa Allah mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa, dan lebih dari segala-galanya dalam hidup ini, sudah semestinya kita selalu bergantung hanya kepadanya. Sikap, gaya, dan model hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan inilah yang membuat kita menjadi mudah untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah tadi adalah sistem di mana Allah berkuasa sebagai raja, pemimpin, dan apa yang ada di dalamnya hanya menurut pada kehendaknya karena sadar dan merasa hidup di dalam naungan dan kuasa sang raja. Tatkala kita hidup bergantung kepada Allah sebagai raja kita, kita akan mudah menjalani hidup di dalam kerajaan Allah. Sifat, gaya, dan model hidup anak yang kedua, mudah melupakan kesalahan dan keburukan pihak lain. Jika kita memperhatikan saat anak-anak sedang bermain, memang suatu saat ketika mereka kelihatan bertengkar dengan temannya, namun tidak lama kemudian sudah bermain kembali dengan temannya. Ini menunjukkan bahwa anak mempunyai sifat, gaya, dan model hidup yang mudah melupakan kesalahan dan keburukan pihak lain. Belajar ramah terhadap anak berarti kita harus selalu belajar mengampuni dan melupakan kesalahan dan keburukan sesama. Bukankah anak domba Allah sendiri mewujudkan penghapusan dosa bagi dunia dengan tidak memperhitungkan lagi kesalahan manusia? Coba kita bayangkan, jika penghapusan dosa yang dilakukan oleh anak domba Allah menuntut kebersihan diri manusia dari dosa. Apa ada manusia yang mengalami penghapusan dosa? Apakah ada manusia yang sanggup hidupnya benar-benar bersih tanpa dilupakan kesalahannya? Dengan demikian, jikalau kita mewujudkan sifat, gaya, dan model hidup anak yang mudah melupakan kesalahan dan keburukan orang lain, menjadikan kita anggota keluarga Allah akan lebih mudah menjalani hidup di dalam kerajaan Allah. Anggota keluarga Allah, mungkin Anda masih bisa menambahkan sifat, gaya, dan model hidup anak yang lain yang mungkin Anda rasakan, Anda perhatikan di dalam kehidupan anak. Hal yang perlu kita pergumulkan adalah bagaimana sifat,
gaya dan model hidup anak itu bisa dan mudah terjadi, mudah dilakukan. Anggota keluarga Allah, hati, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya yang ada pada anak masih murni atau masih bersifat seperti asal mula diciptakan oleh Allah, masih asali. Maka lebih mudah bergantung dan mencerminkan sifat Allah yang mengampuni. Tetapi bagaimana dengan orang dewasa yang sudah begitu lama menjalani kehidupan daripada anak dan kemudian sudah diwarnai dengan berbagai keadaan, bahkan mungkin juga dicemarkan dengan keadaan-keadaan dosa yang ada. Ingat, kita sebagai anggota keluarga Allah sudah mengalami pembasuhan dosa oleh anak domba Allah. Itu berarti segala sesuatu yang ada pada diri kita, entah hati, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya, sudah dimurnikan kembali oleh anak domba Allah. Kita dimurnikan untuk memiliki hati, perasaan, pikiran, dan segala sesuatu yang ada seperti ketika Tuhan menciptakan. Seperti asal mula Allah menciptakan kita semua. Dengan demikian, tatkala kita menyadari dan meyakini kita sudah dibasuh oleh anak domba Allah, kita sudah dimurnikan kehidupan kita. Kita akan lebih mudah menjalaninya dan kita akan dimampukan juga untuk mewujudkan sifat, gaya dan model hidup anak yang boleh diajarkan Yesus hari ini. Sabda Yesus di dalam ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah, sehingga dilayakkan untuk ramah terhadap anak. Amin. Sungguh berbahagia setiap anggota keluarga Allah yang hari ini mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya menjadi bekal di dalam kehidupan untuk melanjutkan kehidupan di waktu yang Tuhan berikan sampai kapanpun. Dan dengan kebahagiaan kesadaran yang demikian akan dimampukan untuk mewujudkan hidup ramah terhadap anak. Mari kita mengaturkan hidup kita kepada Tuhan agar kita dilayakkan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mulai dengan semangat menyanyikan Kidung Jemaat 363. Kita menyatakan bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah.
sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan tatkala hari ini kami boleh dibekali dengan peringatan sabda ketika Yesus mengingatkan para murid untuk memperhatikan anak-anak, mempersilahkan anak-anak datang kepadanya. Kami menerima peringatan bahwa dengan belajar kepada anak yang memiliki sikap bergantung hanya kepada Tuhan, memiliki sikap mudah melupakan keburukan, kesalahan orang lain dan pihak lain, akan memudahkan kami untuk menjalani hidup sebagai anggota keluarga Allah. Mohon pertolongan di dalam aktivitas kerja kami hari ini sepenuhnya. Biarlah kasih setiamu yang kami rasakan dan kami menjalaninya sesuai dengan sabda dan kehendak-Mu yang kami terima. Allah kehidupan, melalui doa kami hari ini, kami tak berdoa untuk anak-anak kami yang di usia sekolah mereka sekarang menjalani pelajaran jarak jauh karena suasana pandemi. Biarlah kasih setiamu yang nyata dan masa depan mereka tetap ada di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Para usia produktif dengan aktivitas kerja saat ini, dengan kondisi-kondisi apapun, biarlah kasih-Mu yang tetap melingkupi dan menaungi semuanya. Anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang sedang dirasakan, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit yang sudah menaun, sakit penyakit yang sudah harus ada di dalam tubuh ragawi yang lemah, ataupun sakit penyakit dampak COVID saat ini. Kasih kuasa-Mu nyata, dan Engkau menjadi Allah pelindung, Allah kekuatan, Allah sumber kebaikan bagi semuanya. Allah kehidupan, hari ini kami masih menyerahkan saudara-saudara kami yang berada di dalam kesulitan dan kesengsaraan penderitaan mereka karena bencana yang boleh terjadi dan mereka merasakan bencana itu. Baik gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, atau mungkin daerah-daerah lain yang sedang mengalami banjir, biarlah kasih setiamu yang tetap ada dan nyata bagi kehidupan semuanya. Kebijaksanaan-Mu Engkau tambahkan, sehingga menyikapi keadaan yang sulit pun mereka tetap hanya berharap kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan memakai setiap anggota keluarga Allah turut terlibat membantu melalui pengumpulan dana, melalui lembaga-lembaga, gereja-gereja yang ada ataupun lembaga-lembaga lain, Tuhan berkuasa. Turut mendukung dalam doa dengan setiap keadaan yang harus dijalani, Tuhan juga yang menopang dan berkuasa bagi anggota keluarga Allah. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai di pedesaan-pedesaan. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi yang ada, biarlah Engkau tetap menjadi Allah di dalam kehidupan semuanya.
menyerahkan para medis dengan segala aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi. Tuhan menjadi penopang, Allah menjadi pengayom bagi semuanya dan sumber kebijaksanaan, kebaikan bagi semuanya. Gereja-gereja Tuhan di dalam menjalani kehidupan, mengajak umat selalu dekat dan taat kepada Tuhan, biarlah kasih setiamu juga yang nyata. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa dan mengaturkan semuanya. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan sifat, gaya, dan model hidup anak. Karena itu yang menolong kita untuk memudahkan hidup kita menjalani sebagai anggota keluarga Allah, hidup menjadi bagian kerajaan Allah. Menerima berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.